Dengan kata lain, menjalani pertandingan per pertandingan. Untuk saat ini, fokus pertamanya hanya satu, yaitu menumbangkan Kamboja. Setelah itu baru memikirkan Timor Leste dan laga krusial menantang Vietnam. Sementara itu dikutip dari thisway.id, sampai detik ini, John Hartman masih berharap Luke Vickery dapat memperkuat skuad Garuda pada Piala AFF 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat-sahabatku semua dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya akan reaksi di mana 20 nama fix terpilih, sisa slot Luke Vickery datang. Vietnam ubah rencana Thailand sungkan. Seperti apakah video kita simak bersama-sama, let's go. Cerah tanpa batas, gema di hati tak terbatas. Garuda melambung tinggi, menuju mimpi tak terhingga. Kurang dari seminggu lagi, Piala AFF dimulai, dan sampai narasi ini dibuat, skuad final masih belum diumumkan. Meskipun begitu, secara garis besar, kita semua mungkin udah bisa nebak, terutama nama-nama yang udah pasti terpilih masuk skuad final. Nah, menurut laporan terbaru, setidaknya John Hartman disebut udah mengantongi 20 nama pemain yang udah fix masuk skuad final, di mana artinya tinggal 3 slot tempat yang masih jadi misteri. Di satu sisi, pelatih asal Inggris itu diketahui masih berharap jika Luke Vickery bisa ikut Piala AFF, mengingat Liga Utama Australia sendiri baru akan dimulai 17 Oktober 2026. Sehingga dengan kata lain, Vickery harusnya secara matematis bisa tersedia, bahkan hingga gelaran Piala AFF usai. Dan sejatinya peluang itu kabarnya masih diupayakan PSSI sebelum kick-off melawan Kamboja. Nah, jika Vickery akhirnya bisa join, diketahui Vietnam akan mengubah rencana mereka, mengingat secara profil, pemain 20 tahun tersebut belum dianalisis secara detail dan berpotensi menjadi kejutan di skema John Hartman. Di sisi lain, Thailand sendiri dikabarkan merasa sungkan dengan Indonesia, yang di edisi kali ini sangat-sangat serius berambisi buat jadi juara untuk pertama kalinya. Meskipun begitu, Thailand sendiri tetap pada rencana mereka kalau di Piala AFF 2026 mereka akan menampilkan skuad B sebagai bagian dari regenerasi skuad. Tak gentar kita melaju dengan cahaya di kalbu, meraih bintang di angkasa. Garuda terus maju, ayo bangkit Garuda, menuju mimpi tak terhingga. John Hartman disebut telah mengantongi sekitar 20 nama dari total 23 kuota pemain yang siap didaftarkan untuk ajang Piala AFF 2026. Adapun 3 slot tersisa di sektor kiper, back, dan gelandang masih dievaluasi hingga akhir pemusatan latihan. Pengamat sepak bola senior Roni Pangemanan yang akrab disapa Bung Ropan menjelaskan kalau pengumuman resmi skuad baru akan diumbar usai pemusatan latihan tuntas, tepat sebelum rombongan terbang ke Jakarta untuk menantang Kamboja di laga perdana. Yap, di bawah mistar gawang diketahui kalau 2 nama sudah aman, yaitu Nadeo Argawinata dan Cahya Supriyadi, yang mana artinya 1 tempat tersisa masih jadi rebutan sengit dengan nama Muhammad Riyandi mencuat sebagai kandidat kuat pelapis ketiga, meskipun keputusan akhir bergantung pada ajang pembuktian di sesi TC. Bergeser ke lini belakang. Nah, ini dinamikanya juga tidak kalah panas. Cedera dan absennya beberapa pilar utama membuat persaingan makin tajam. Diketahui, nama pemain baru Bali United, Tim Gapens, masuk radar Hartman untuk memperkokoh benteng pertahanan. Sementara di lini tengah, nama-nama beken seperti Tom Haye, Eliana Reinders, Ivar Jenner, Maklok, hingga Marcelino Ferdinand hampir pasti mengunci tempat. Namun di sini John Hartman disebut masih butuh 1 gelandang tambahan yang fleksibel secara taktik. Untuk lini depan, Beckham Putra, Mitchell Baker adalah 2 nama yang hampir pasti dipastikan tidak akan dicoret jika keduanya fit. Lebih lanjut, meskipun publik mematok target juara di ASEAN Cup 2026, John Hartman enggan jemawa. Ia lebih memilih pendekatan yang dingin dan pragmatis. Dengan kata lain, menjalani pertandingan per pertandingan. Untuk saat ini, fokus pertamanya hanya satu, yaitu menumbangkan Kamboja. Setelah itu baru memikirkan Timor Leste dan laga krusial menantang Vietnam. Sementara itu dikutip dari thisway.id, sampai detik ini John Hartman masih berharap Luke Vickery dapat memperkuat skuad Garuda pada Piala AFF 2026, meskipun peluang tersebut belum sepenuhnya terbuka. Sebagaimana kita tahu, Vickery belum bisa bergabung karena klubnya dikabarkan belum bersedia melepas sang pemain untuk mengikuti turnamen yang tidak masuk kalender resmi FIFA. Padahal jika dilihat dari kalender kompetisi,
Liga Utama Australia atau A-League sendiri baru akan dimulai 17 Oktober 2026. Memang kemarin MacArthur FC main di babak awal Piala Australia melawan tim Universitas Azuri United FC. Nah, dalam laga yang dimenangkan MacArthur FC dengan skor 3-0, nama Fikri tidak masuk dalam skuad utama maupun DSP. Karena memang di laga ini, pelatih banyak menurunkan pemain-pemain pelapis serta beberapa pemain akademi. Sehingga dengan kata lain, agenda MacArthur FC untuk pramusim sejatinya masih sangat lama. Ya iyalah, ini masih bulan Juli dan Liga baru mulai Oktober. Tapi bagaimanapun itu hak klub dan harus dihormati, kan gitu. Sampai saat ini John Hartman masih menunggu upaya dari PSSI terkait situasi ini. Dan dia mengaku akan sangat senang jika akhirnya Fikri bisa masuk ke dalam skuad sebelum kick-off melawan Kamboja. Kita terhingga damainya dunia kita, bersama kita bisa. Bentang sayapmu besar, melintasi dunia cepat. Kita bersatu bersama, capai puncak tanpa jarak. Bangkitlah wahai Garuda, kita satu dalam doa, mimpi tak terhingga, genggam semua harapan kita. Sementara itu, jika akhirnya Luke Fikri benar-benar bisa datang, maka Vietnam disebut akan mengubah rencana mereka. Mengingat secara profil, pemain 20 tahun itu belum masuk data analisis mereka. Praktis sejauh ini, tim analisis Vietnam masih terpaku penampilan Fikri di klub. Tapi dalam sistem John Hartman, inilah yang sejatinya masih menjadi tanda tanya. Dan itu sebenarnya juga berlaku untuk Michelle Baker, di mana media Soha mengatakan kedua pemain baru timnas Indonesia tersebut sebagai sosok misterius. Indonesia telah menaturalisasi dua bintang misterius, menyebabkan kekhawatiran bagi timnas Vietnam. Jelas bahwa tim nasional Indonesia masih aktif mengejar strategi naturalisasi untuk memperkuat tim nasionalnya. Langkah ini menimbulkan tantangan signifikan bagi para pesaingnya, termasuk tim nasional Vietnam, tulis media Soha. Di satu sisi, nama Luke Fikri juga ternyata langsung mendapatkan sorotan dari media Thailand, terutama setelah dirinya resmi disumpah sebagai WNI dan bisa membela timnas Indonesia. Menurut media Thailand, lini serang timnas Indonesia akan kebanjiran opsi setelah kedatangan Luke Fikri yang sebelumnya memegang kewarganegaraan Australia. Bola Thai mengungkapkan bahwa kehadiran Luke Fikri dapat memperkaya lini serang skuad Merah Putih. Selain itu, dia juga diklaim sebagai aset masa depan negara. Tim nasional Indonesia sedang menyiapkan opsi baru di lini serang setelah Luke Fikri, pemain berdarah Australia-Indonesia, resmi mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Dia berpotensi menjadi bala bantuan bagi tim Garuda di masa depan, tulis media Thailand, Bola Thai. Yap, apa yang dirasakan oleh media Thailand sejatinya cukup wajar. Sebab di Piala AFF ini pun mereka tidak menurunkan skuad terbaik. Selain faktor regenerasi, izin klub juga disebut jadi kendala mengingat Piala AFF ini kan nggak masuk kalender resmi FIFA. Nah, di edisi kali ini Thailand akan minus nama-nama senior seperti Chanatip Songkrasin, Teraton Bunmatan, Terasel Dangda, hingga Supanat Muenta. Meskipun begitu, Thailand masih diperkuat oleh Narubandi, Wirawat Nondom, Pansa Hemvibon, Manuel Tombir, sampai Edison Promrak. Selain itu, mereka masih bisa memainkan Warachit, Kanit Sri Bampen, Sarach Yuyen, Poklau Anan, Terasak, Pui Pimai, hingga Patrick Gustafsson. Sebagian dari diri saya tidak ingin ini terdengar seolah-olah kami sedang mencari-cari alasan. Tetapi penting bagi semua orang untuk mengetahui kenyataan yang sebenarnya. Saya sudah menangani 4 tim nasional. Ini adalah proses penyusunan skuad yang paling sulit yang pernah saya alami. Thailand adalah negara terbaik sepanjang sejarah Piala AFF dengan berhasil menjuarai turnamen sebanyak 7 kali. Meskipun demikian, saya sangat senang dengan skuad yang kami miliki saat ini. Kami akan bekerja keras dan mengeluarkan kemampuan terbaik dari kelompok pemain ini. Kami ingin melangkah sejauh mungkin, ucap pelatih Thailand, Anthony Hudson. Dikutip dari media Thailand, Mainstand Thailand. Nama kita guncang batas lagu. Jika dunia memalingkan muka, kita balas dengan karya. Jika mereka meragukan suara, kita nyanyikan lebih nyaring, lebih jelas. Yap, di luar itu semua, yang jelas saat ini fokus utama John Hartman adalah memastikan timnas Indonesia memulai Piala AFF 2026 dengan hasil maksimal saat menghadapi Kamboja, di mana pelatih asal Inggris itu sebelumnya telah mengingatkan seluruh pemain
agar tidak terlena membicarakan peluang juara. Karena kembali lagi, kemenangan pada laga pembuka akan menjadi modal penting sebelum Garuda menghadapi Timor Leste dan Vietnam di grup A. Dengan komposisi skuad yang sekarang ada, jelas timnas Indonesia diharapkan mampu mengawali turnamen dengan hasil positif sekaligus menjaga peluang melangkah ke babak semifinal hingga final untuk akhirnya jadi juara. Siap terlepas dari apapun, sekarang bola benar-benar ada di tangan John Hartman dan kita tinggal tunggu saja siapa nama terakhir yang bakal mengunci pintu skuad Garuda. Karena sekali daftar dikirim, udah nggak ada ruang buat kata andai-andai lagi. Dan kalau nanti Luke Fikri benar-benar datang, ceritanya jelas bakal berubah. Bukan cuma buat Indonesia, tapi juga buat Vietnam yang harus mulai ngacak ulang semua catatan mereka. Satu hal yang pasti, turnamen ini bahkan belum dimulai, tapi aroma pertarungannya udah kerasa sampai kemana-mana. Mereka boleh punya sejarah, mereka boleh punya pengalaman, tapi sepak bola nggak pernah kasih piala cuman karena nama besar. Di lapangan semua dimulai dari angka 0. Stay hungry, stay dangerous. Karena Garuda yang paling berbahaya bukan yang paling banyak bicara, tapi yang datang diam-diam lalu pulang sambil bawa cerita juara, kan gitu. Ya pokoknya kita lihat nanti siapa yang cuma datang buat meramaikan pesta dan siapa yang benar-benar pulang sambil mengangkat trofi. Karena kadang sejarah lahir bukan dari tim yang paling ditakuti, tapi dari tim yang paling percaya kalau mimpinya layak diperjuangkan sampai peluit terakhir berbunyi. Untuk itu buat semua elemen timnas tetap semangat dan sukses selalu, oke? Kita Garuda. Oke teman-temanku semua dimanapun Anda berada, 20 nama fix yang terpilih kita doakan ya, semoga membawa kejuaraan yang sangat luar biasa sekali. Dan tentunya jangan lupa berdoa untuk timnas Indonesia. Kurang lebihnya dari reaksi kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.